Pada soal diketahui reaksi antara pualam dengan larutan asam klorida dan juga diketahui volume gas hidrogen dengan waktu reaksinya. Kemudian yang ditanyakan adalah laju reaksi rata-rata pembentukan gas hidrogen pada suhu 25 derajat Celcius, yaitu laju reaksi rata-rata atau dapat kita simbolkan yaitu V, dapat dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi gas hidrogen atau perubahan volume gas hidrogen dibandingkan dengan perubahan waktunya. Jadi dapat kita tuliskan laju reaksi adalah perubahan volume gas hidrogen berbanding dengan perubahan waktu. Jadi di sini volume gas hidrogen akhir yaitu 15 dan volume gas hidrogen awal yaitu 6. Kemudian waktu reaksi akhir 4, waktu awalnya adalah 1. Maka didapatkan bahwa laju reaksi rata-rata pembentukan gas hidrogen yaitu 3 ml per menit. Pada soal ini diketahui gambar pembuatan ester dari senyawa asam karboksilat dan senyawa alkohol. Dan massa yang diketahui yaitu massa CH3COOH adalah 30 gram. Sedangkan yang ditanyakan adalah nama dan massa ester yang terjadi. Nah, karena yang ditanyakan adalah nama esternya, maka kita harus mereaksikan reaktan-reaktan untuk pembuatan ester ini. Jadi reaksinya adalah CH3COOH direaksikan dengan CH3OH yaitu suatu alkohol, maka akan menghasilkan senyawa ester. Nah, senyawa ester ini cara mereaksikannya mudah. Jadi nanti gugus atom H di sini akan digantikan dengan gugus OH di sini. Jadi kita tuliskan CH3COO-nya, kemudian kita gantikan dengan CH3 ini. Nah, kemudian atom H yang lepas dari CH3COO- ini dari asam karboksilatnya akan berikatan dengan ion OH- di sini membentuk molekul H2O. Nah, dari sini kita dapat memberi nama ya senyawa ester yang terjadi. Jadi namanya adalah metil, karena di sini ada 1, 2 atom C, 2 rantai atom C, maka namanya adalah etanoat. Jadi pilihan jawaban C, D, dan E adalah salah karena nama senyawa ester yang terjadi adalah metil etanoat. Kita bisa coret. Kemudian untuk mencari massa ester yang terjadi, kita ubah bentuk massa CH3COH di sini menjadi bentuk mol. Jadi mol CH3COOH rumusnya adalah massa CH3COOH dibagi MR dari CH3COOH. 30 per MR dari CH3COOH adalah 60, yaitu hasil penjumlahan dari ARC ditambah ARH ditambah ARC ditambah RO, O, dan H, yaitu 60. Sehingga adalah 0,5 mol. Nah, di sini sudah diketahui mol CH3COOH sebesar 0,5 mol. Dan yang ditanyakan adalah massa ester yang terjadi, yaitu massa metil etanoat di sini. Untuk itu, kita dapat mencari molnya terlebih dahulu, yaitu mol CH3COOCH3 dengan cara perbandingan koefisiennya. Jadi, koefisien dari ester atau CH3COOCH3
dibagi koefisien dari mol yang diketahui atau CH3COOH dikali mol CH3COOH. Koefisiennya adalah 1 dan CH3COOH juga 1. Mol CH3COOH adalah 0,5 sehingga mol CH3COOCH3 atau senyawa esternya adalah sama, yaitu 0,5 mol. Nah, dari sini kita sudah mengetahui harga molnya 0,5 mol, maka tinggal diubah ke dalam bentuk massa. Rumusnya adalah mol dikali mR CH3COOCH3. 0,5 dikali mR CH3COOCH3 adalah 74. Sehingga jawabannya adalah 37 gram. Maka jawaban yang tepat adalah B. Pada nomor 28 diketahui beberapa sifat unsur, yaitu yang pertama membentuk ion kompleks, membentuk senyawa berwarna, bersifat paramagnetik, dan memiliki beberapa bilangan oksidasi. Yang ditanyakan adalah unsur yang mempunyai sifat di atas terdapat pada senyawa. Nah, untuk mengerjakan soal ini, maka sebelumnya kita harus mengetahui sifat-sifat yang disebutkan tadi ini adalah sifat-sifat dari unsur apa? Ini adalah sifat unsur golongan transisi, yaitu golongan B. Nah, pada pilihan jawaban A, BaSO4, penyusunnya adalah Ba. Ba ini merupakan golongan utama atau golongan A. Transisi ini nama lainnya adalah golongan B. Jadi bukan untuk SrCl2, ini juga berasal dari golongan utama, yaitu golongan alkali tanah. Kemudian yang ZnSO4, Zn di sini berasal dari unsur golongan transisi. Akan tetapi, dia hanya memiliki satu bilangan oksidasi. Kemudian untuk COCl2, CO di sini juga merupakan golongan transisi. Tetapi, dia memiliki beberapa bilangan oksidasi. Kemudian CaSO4 berasal dari golongan alkali tanah, di mana untuk golongan utama yaitu golongan alkali dan alkali tanah itu hanya memiliki satu bilangan oksidasi saja. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa jawabannya adalah D, karena unsur CO memiliki beberapa bilangan oksidasi. Untuk soal nomor 29, di sini diketahui beberapa sifat unsur dan yang ditanyakan adalah sifat unsur radioaktif terdapat pada nomor berapa. Nah, untuk sifat nomor 1 yaitu memancarkan sinar ultraviolet, di sini bukan merupakan sifat dari radioaktif. Kemudian yang kedua, memancarkan sinar yang tidak dipengaruhi oleh medan listrik, di sini juga bukan merupakan sifat sinar radioaktif, karena radioaktif itu ada yang dipengaruhi oleh medan listrik, tergantung muatannya. Kemudian memancarkan sinar inframerah, di sini bukan merupakan sifat dari unsur radioaktif. Kemudian yang keempat, menghitamkan plat foto. Nah, ini yang merupakan sifat dari unsur radioaktif. Daya tembusnya kuat juga merupakan sifat dari unsur radioaktif, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah E, 4 dan 5.
Pada soal ini diketahui beberapa percobaan dari laju reaksi, dan yang ditanyakan adalah jika konsentrasi A diubah molaritasnya menjadi 0,2 m dan B diubah menjadi 0,5 m, maka laju reaksinya menjadi. Nah, apabila ada soal seperti ini, maka langkah awal yang harus kalian lakukan adalah mencari order reaksinya. Tapi sebelumnya kalian harus ingat bahwa persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan K kali konsentrasi A dipangkatkan order reaksinya dikali konsentrasi B dipangkatkan order reaksinya. Nah, di sini kita harus mencari X dan Y-nya ini terlebih dahulu. Jadi, untuk mencari orde dari A, maka kita harus melihat konsentrasi A yang berbeda dan konsentrasi B yang sama, sehingga kita menggunakan percobaan 1 dan percobaan 3. Nah, kita bisa tuliskan di sini melalui persamaan laju ini dibandingkan, yaitu V1 per V3 sama dengan K dikali konsentrasi A yang pertama dikali konsentrasi B yang pertama. Di sini jangan lupa order reaksinya dibagi K kali konsentrasi A yang ketiga pangkat ordenya. Nah, V1-nya kita tuliskan di sini adalah 4. Jadi 4 per 16 sama dengan, berhubung di sini konsentrasi B-nya sama, maka kita bisa coret. Ini dicoret, K-nya juga sama, jadi bisa dicoret. Sehingga konsentrasi A1 adalah 0,1 dan konsentrasi A pada percobaan 3 adalah 0,2. Maka apabila disederhanakan, ini jangan lupa ordernya adalah X. Ini adalah 1 per 4, 1 per 2 pangkat X. Jadi X adalah 2. Kemudian untuk mencari orde B, caranya sama, yaitu kita cari yang konsentrasinya B ini berbeda tetapi konsentrasi A-nya sama, yaitu pada percobaan ke-1 dan ke-2. Kita menggunakan percobaan 1 dan 2 untuk mencari order reaksi dari B. Langkahnya sama ya, seperti ini. Saya persingkat, jadi kita akan langsung menuliskan V1-nya yaitu 4 per V2-nya yaitu 8 sama dengan, karena konsentrasi A-nya sama, kita bisa langsung coret-coret, kemudian kita bisa langsung memakai konsentrasi B-nya yaitu konsentrasi B yang pertama yaitu 0,2 dan konsentrasi B yang kedua yaitu 0,4. Di sini dipangkatkan Y. Jadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y, sehingga Y sama dengan 1. Nah, di sini sudah kita dapatkan order reaksi dari masing-masing reaktan, yaitu X sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Jadi kita bisa menuliskan persamaan lajunya menjadi seperti ini. A memiliki order reaksi 2 dan B memiliki order reaksi 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung harga K dengan mensubstitusikan pada percobaan 1, 2, atau 3. Nah, di sini saya contohkan disubstitusikan pada percobaan 1 saja. Jadi V1 adalah 4. Konsentrasi A pada percobaan 1 adalah 0,1.
konsentrasi B adalah 0,2, sehingga didapatkan harga K sebesar 4.000. Nah, jadi persamaan laju reaksinya dapat kita lengkapi. V sama dengan 4.000 dikali konsentrasi A kuadrat dikali konsentrasi B. Nah, dari sini kita dapat langsung memasukkan konsentrasi A ini dan konsentrasi B-nya. Jadi, V sama dengan 4.000 dikali 0,2 kuadrat dikali 0,5. Maka jawabannya adalah 32 molar per sekon. Sehingga jawabannya adalah A.